Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan melakukan praktik coaching supervisi akademik, di mana saya sendiri Samsul Alam bertindak sebagai coach, kemudian Ibu Eni sebagai coachee, dan Ibu Sinta sebagai observer. Jelas mungkin Bu ya pembagian tugas kita. Observer. Iya. Apakah jaringan saya, suara saya terdengar dengan jelas? Iya Pak. Baik, kita lanjut ke. Jelas Pak Alam. Ya. Kita lanjut. Kita lanjut ke praktiknya. Kita mulai. Assalamualaikum, apa kabar Ibu Eni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Alam. Iya, jadi kita berjumpa lagi. Jadi saya melihat dari WA-nya Ibu Eni itu meminta ada percakapan ya, ada sharing malam ini. Betul Pak Alam. Saya butuh teman bicara. Oh begitu ya. Jadi mungkin akhir-akhir ini atau ada kesibukan-kesibukan yang sehingga membuat Ibu untuk ada percakapan, ada apalah yang ada masalah mungkin. Begini Pak Alam. Ya, sebenarnya saya ingin ini sih sharing. Ada satu masalah gitu di sekolah saya Pak Alam. Sekolah kami itu kan perpustakaannya belum terakreditasi. Nah inilah tujuan mengapa saya berbicara dengan Pak Alam. Mungkin ada pengalaman yang bisa kita sharing bersama, ataupun mungkin ya gitulah, mungkin ada pencerahan gitu. Jadi saya berencana itu akan mengakreditasi perpustakaan insya Allah tahun 2023, tahun depan Pak Alam. Cuman ya itulah mungkin masih ada beberapa kendala. Oh jadi percakapan dari perbincangan kita ini mungkin ada solusi atau apa alur tujuan dari pembicaraan kita nanti mengenai akreditasi atau mengenai permasalahan yang lain di dalam perpustakaan yang perlu dibicarakan? Iya, mungkin kurang lebih seperti itulah Pak Alam. Apakah bagaimana cara saya bisa menyelesaikan tantangan yang saya hadapi ke depannya, yaitu akreditasi perpustakaan kami di sekolah. Seperti itu Pak Alam. Oh begitu ya. Halo, suara saya terdengar jelas? Iya. Iya. Suaranya Ibu sudah terdengar sangat jelas. Jadi kira-kira menurut Ibu masalah yang paling rumit yang akan dipecahkan, yang membuat Ibu merasa berpikir agak berat mungkin, kira-kira masalahnya apa? Selain dari masalah akreditasi yang mungkin perlu dilengkapi, ataukah berupa sarananya atau apa? Iya, semuanya Pak Samsul Alam. Yang terkait dengan akreditasi itu kan ada beberapa persyaratan yang harus kami penuhi, seperti itu. Halo, suara saya terputus-putus ya? Iya, jelas Bu. Jelas, Bu. Jadi mengenai sarana dan prasarana Bu ya? Salah satunya, iya betul sekali Pak Alam. Jadi beberapa sarana mungkin masih perlu dibenahi dan dilengkapi. Kemudian persyaratan utama itu adalah jumlah judul buku yang harus kita penuhi. Nah itu tantangan yang luar biasa saya anggap ya Pak Alam, karena sampai saat ini mungkin masih 60-70% lah dari persyaratan yang ada, seperti itu Pak Alam. Mengenai sarana itu kan kami harus memiliki
AC, misalnya di perpustakaan itu harus ada AC-nya dan itu belum ada. Kemudian harus ada lengkap ruangan-ruangannya, ruangan pengelola, ruangan baca, ruang sirkulasi. Nah, itu juga belum terpisah-pisah ruangannya, tetapi luasnya sudah memenuhi persyaratan. Kemudian jumlah judul buku itu persyaratannya minimal 2.500 judul buku yang harus kami input. Nah, yang baru kami input itu masih 1.900-an buku. Itu masalah utama kami. Mungkin kalau AC dan lain-lain itu ya mungkin bisa kami bisa minta bantuan ke sekolah dengan penganggaran dana bosnya ataukah dari mana ya. Tapi yang paling krusial ini adalah jumlah judul buku yang belum sempurna, belum memenuhi persyaratan. Seperti itu, Pak Alam. Oh begitu ya. Jadi sarana dan prasarananya, misalnya jumlah buku. Tapi bagaimana dengan daya dukung dari kepala sekolah atau dari teman-teman ibu di sekolah? Seperti apa daya dukungnya? Misalnya kan harus menginput buku. Ya, kalau daya dukung sih, kalau ya betul Pak Alam. Ada kami punya tenaga bantu ya, tapi bukan pustakawan. Dia adalah sebenarnya tenaga kependidikan, diperbantukan di perpustakaan, dan ada pula tenaga laskar pelangi, diperbantukan juga di perpustakaan, dan ada beberapa guru sebagai administrasi ya, maksudnya dia masuk dalam bukan program SK gitu, dalam SK pengurus perpustakaan, seperti itu Pak Alam. Jadi adalah tenaga, kalau tenaga ada, cuman yang kekurangan ya itu tadi jumlah bukunya, jumlah judul bukunya yang belum tercapai. Jadi gitu, dalam menghadapi masalah jumlah buku, bagaimana Ibu bisa memecahkannya itu? Kan dikatakan tadi untuk akreditasi butuh buku 2.500 judul buku ya. Kemudian baru yang terinput 1.900. Jadi bagaimana caranya Ibu untuk bisa mencapai target 2.500 itu? Iya. Nah, itu salah satu yang sudah saya lakukan adalah membuat proposal, dan proposal ini sudah disetujui dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Proposal ini ditujukan untuk alumni. Jadi alumni sekolah kami itu kan agak kuat karena mereka memang punya kepengurusan, ada kepengurusan ininya, organisasinya. Jadi kami baru mengirim proposal itu, tapi belum ada feedback dari mereka. Itu salah satu yang sudah saya lakukan, Pak Alam, untuk memenuhi kecukupan judul buku ini. Tapi mungkin ya selain itu mungkin akan ada lagi sih yang akan saya lakukan. Selain dari alumni, mungkin saya akan berupaya meminta kepada orang tua siswa misalnya, seperti itu Pak Alam. Oh begitu. Jadi selain dari alumni, kemudian orang tua siswa, masih adakah pihak-pihak lain yang perlu dilibatkan? Mungkin komunitas-komunitas belajar, atau hanya sampai di dua ini, alumni dengan orang tua siswa? Apakah tidak terpikir kelompok-kelompok masyarakat yang lain untuk membantu? Untuk sementara dua ini dulu ya. Wali peserta didik kami. Begitu Pak Alam. Oh begitu ya. Jadi proposalnya ini. Halo. Ya? Iya. Ya. Suara saya jelas Bu ya? Jelas. Iya. Jelas. Jadi proposalnya sudah dijalankan untuk alumni. Sudah. Untuk orang tua siswa? Iya, sudah. Belum. Ini rencananya saya akan lakukan pada saat akhir semester. Pada saat akhir semester kan peserta didik itu dibagikan raportnya. Kemudian kami mengundang orang tuanya.
Nah, di momen itulah kami rencana untuk memasukkan atau memberitahukan rencana kami ini atau memberikan proposal kami ini kepada orang tua siswa. Karena suasananya kami anggap penuh sukacita ya. Apalagi kan kalau anak-anak itu sudah terima rapor, biasanya banyak orang tua yang bahagia seperti itu Pak Alam. Kalau anaknya nilainya bagus-bagus ya kan. Nah, kalau kita sodorkan proposal, mungkin mereka bisa pertimbangkan dengan baik seperti itu Pak Alam. Jadi kita cari momen yang pas untuk meminta bantuan. Jadi cukup bagus gitu, nih. Pak Alam. Ya, jadi apa yang Ibu rencanakan, rencana aksi yang Ibu rencanakan itu sudah sangat bagus sekali. Tinggal menunggu timingnya, kapan dieksekusi, dan saya rasa lebih cepat lebih baik supaya proses akreditasi juga cepat selesai, tidak menjadi beban pikiran gitu. Jadi, betul sekali Pak Alam. Jadi saya berdoa semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik. Tapi karena memang ya. Boleh silakan. Iya Pak Alam. Iya sih, saya harapannya seperti itu. Artinya ini kan semua kita lakukan untuk sekolah. Tentunya kalau untuk sekolah juga untuk peserta didik juga seperti itu. Mereka kan kalau perpustakaannya bagus, pasti mereka juga jadi senang. Tapi lumayan loh sekarang perpustakaan kami tuh Pak Alam, jumlah pengunjungnya sangat banyak karena tiap hari itu anak-anak datang terus ke perpustakaan kami gitu. Mereka jadikan salah satu tempat nongkrong lah di situ. Mau dia membaca buku kah, mengerjakan tugas kah, ataupun beristirahat kah, seperti itu perpustakaan kami Pak Alam. Iya, luar biasa. Jumlah siswa di sekolahnya itu berapa? Kurang lebih 800-an siswa Pak Alam. Luar biasa banyak juga. Artinya luar biasa banyaknya siswa. Artinya kalau Ibu kan sebagai penanggung jawab perpustakaannya. Saya sebagai kepala perpustakaannya Pak Alam, makanya ini salah satu tanggung jawab saya. Iya, betul Pak Alam. Menjadi tanggung jawab saya untuk Jadi sebagai suara saya jelas Bu ya? Iya, bisa, silakan. Jadi sebagai tanggung jawab nih, ada 800 murid yang mungkin bisa mengakses setiap hari. Tanggung jawab Ibu di perpustakaan hari seperti apa sih? Iya, kami setiap hari itu membuka perpustakaan kami, Pak Alam. Kebetulan buku paket itu kan sirkulasinya ada di perpustakaan kami. Jadi mereka datang mengambil buku paket ataupun bahan referensi lainnya untuk tugas-tugas mereka. Jadi begitu. Kalau dibilang menyenangkan, mungkin cukup menyenangkan ya, karena siswa di sekolah kami itu senang sekali berada di situ. Meskipun udaranya nggak terlalu bersahabat menurut saya, karena nggak ada AC-nya, hanya kipas angin. Itu pun juga hanya 2 biji. Tapi ya alhamdulillah, kapan-kapan Pak Alam datang ya ke perpustakaan saya ya. Boleh. Melihat-lihat situasi dan kondisinya. Iya. Boleh. Nanti kita luangkan waktu. Baik, jadi artinya dalam pembicaraan kita ini Bu, Ibu telah menemukan solusi. Iya. Mengenai buku, saya sedikit jumlah buku yang kurang. Betul sekali Pak Alam. Ada juga tadi ide yang sangat inspiratif gitu ya, yang mengunjungi atau kita bekerja sama dengan kelompok-kelompok itu tadi, kelompok belajar seperti itu Pak Alam. Ya, komunitas belajar, ya betul. Terima kasih Pak Alam, saya sangat terbantu gitu dengan salah satu upaya gitu Pak Alam. Saya terima kasih Bu, karena Ibu telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi. Mungkin saja di lain waktu kesempatan saya juga bisa
mendapatkan masalah yang sama, mendapatkan pemecahannya gitu. Makanya saya menghubungi Pak Alam. Iya. Ya, Pak Alam, mungkin internet saya agak kurang stabil. Iya. Terima kasih Bu ya. Saya terima kasih juga. Saya yang terima kasih Pak Alam sudah mau mendengarkan sedikit permasalahan saya, dan saya sedikit lega ya, sedikit terbuka, terinspirasi lah dari Pak Alam. Terima kasih Pak Alam. Terima kasih Pak Alam. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Sampai ketemu lagi. Iya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami persilahkan Ibu Sinta sebagai observer untuk mengamati praktek coaching yang telah kami lakukan. Silakan Ibu Sinta. Ya, terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan untuk mengomentari dari percakapan Bapak dan Ibu, Pak Alam sebagai coach dan Ibu Eni sebagai coachee. Dari percakapan tadi yang saya amati, mulai dari alur tirtanya, tujuannya sudah sangat jelas, yaitu ingin meningkatkan akreditasinya, kemudian bagaimana menambah koleksi buku, terus sarana dan prasarana, terus masalah rencananya juga didapat tadi ya, dengan cara membuat proposal ya Bu ya tadi ya Bu ya, kemudian tanggung jawabnya, artinya dari percakapan Ibu tentang coaching untuk supervisi itu alur ceritanya sudah didapat, seperti itu Ibu Pak yang bisa saya komentari, karena panjang lebar dan Bu Eni juga mengeluarkan unek-uneknya pas banget dengan sesuai dengan alur tirta. Ya, seperti itu Bapak, Ibu. Iya. Baik, terima kasih Bu atas Terima kasih Bu Sinta atas saran dan komentar yang telah diberikan. Baik, artinya kalau sudah selesai observer mengomentari, artinya seluruh kegiatan kita telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita praktekkan baik sebagai coach maupun coachee, observer itu dapat bermanfaat untuk kita, untuk orang-orang lain maupun angkatan CGP yang akan datang, angkatan CGP selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru hebat, kita telah sampai di akhir pertemuan. Mudah-mudahan apa yang telah kami tampilkan bersama dua rekan yang lainnya, mudah-mudahan dapat menjadi pembelajaran bagi kita dan bagi CGP angkatan selanjutnya. Atas kesempatan dan partisipasinya, jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.